Halo Sobat Desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan staf perangkat desa. Yang pertama, dengan berpedoman terlebih dahulu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Ada dikatakan di Permendagri 83 2015 ini bahwa sebagaimana yang disampaikan di pasal 8, dikatakan mulai dari ayat 1, kepala desa dapat mengangkat unsur staf perangkat desa, yang mana unsur staf ini tujuannya untuk membantu kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. Nah, di sini dapat kita lihat yang pertama, kepala desa ini dapat langsung saja melakukan penunjukan untuk pengangkatan unsur staf perangkat desa karena amanatnya tidak ada pengangkatan unsur staf perangkat desa itu melalui mekanisme penjaringan dan penjaringan seperti perangkat desa. Berikutnya, untuk unsur staf perangkat desa ini bisa ditempatkan yaitu baik di bawah kepala urusan, di bawah kepala seksi, atau di bawah kepala kewilayahan, atau biasa yang disebut sebagai kepala dusun. Jadi tidak bisa ketika kepala desa mengangkat unsur staf perangkat desa, itu posisinya berada di bawah kepala desa atau sekretaris desa. Berikutnya, untuk unsur staf perangkat desa yang diangkat oleh kepala desa, ini mempunyai tupoksi atau tugas pokok dan fungsi sama dengan penempatannya. Misalkan, unsur staf perangkat desa diangkat oleh kepala desa di bawah kepala urusan keuangan. Maka tugas pokok dan fungsi kepala urusan keuangan itulah nantinya yang dilaksanakan unsur staf perangkat desa dalam hal membantu kepala urusan keuangan melaksanakan tugasnya. Nah, berikutnya, perlu kita ketahui jika kita melihat di lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, di sini ada terkait susunan organisasi pemerintah desa, di mana unsur staf perangkat desa itu tidak termasuk dalam susunan organisasi pemerintah desa. Karena susunan organisasi pemerintah desa ini terdiri dari kepala desa, sekretariat desa yang dipimpin oleh sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan juga kepala kewilayahan. Jadi tidak ada unsur staf perangkat desa. Berikutnya, terkait dengan untuk penganggaran honorarium untuk staf perangkat desa yang dibayarkan oleh pemerintah desa itu tidak bisa per bulan selama tidak ada aturannya yang mengatur dibayarkan per bulan. Jadi dia per hari. Mana terlebih dahulu untuk penganggarannya kita masuk di data entry, penganggaran, isi data anggaran, dia masuk di belanja bidang 1, masuk di operasional pemerintah desa, dan masuk di kode rekening yaitu jasa honorarium pembantu tugas umum desa. Kita klik lagi 2 kali. Ini dia honor staf desa 1 tahun disediakan 18 juta rupiah. Nah, di sini tidak ada OB atau orang bulan karena seperti tadi disampaikan untuk pembayarannya sesuai dengan hari kerja. Formatnya sendiri itu seperti ini. Jadi, misalkan ada nama si A, dia melakukan tugas atau hadir bekerja sebagai unsur staf perangkat desa itu 28 hari kerja dibuktikan dengan daftar hadirnya, di mana 1 hari kerja itu dibayarkan pemerintah desa sebesar Rp25.000. Jadi jumlah yang diterimanya dalam 1 bulan tinggal 28 dikali Rp25.000 yaitu Rp700.000. Berikutnya nanti karena ini belanjanya secara swaklola, maka yang membuatnya itu adalah TPK. Nanti disahkan oleh pelaksana kegiatan, dilampiri dengan foto-foto kegiatan dari unsur staf perangkat desa tersebut. Nah, yang terakhir, kita kembali ke Permendagri 83 tahun 2015. Ketika beralih tahun anggaran, nantinya
kepala desa akan menerbitkan SK baru terkait pengangkatan unsur staf perangkat desa ini. Jadi dia berbeda dengan perangkat desa yang mana mekanisme pemberhentiannya itu diatur lebih lanjut, tapi unsur staf perangkat desa karena dia bukan belanja pegawai tapi belanja jasa, sehingga untuk SK kepala desa terkait pengangkatannya setiap tahun anggaran itu diperbaharui atau diterbitkan setiap tahun. Jika memang kepala desa tidak menerbitkan SK unsur staf perangkat desa pada tahun berikutnya, maka untuk unsur staf perangkat desa yang diangkat di tahun sebelumnya itu sudah diberhentikan. Mungkin itu saja pembahasan kita terkait unsur staf perangkat desa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.